Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Anissa, jurusan saya Ilmu Administrasi Publik Stambu 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin berterima kasih kepada dosen penguji, Bapak Ananda Mahardika, SSOS MSP. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Usaha Mikro Menengah dalam rangka pengembangan UMKM di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relatif kecil. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih, sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dan hasil produksinya. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi tenaga kerja yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Selain itu, kemampuan ini juga menjadi dasar bahwa pengembangan UMKM dapat menjadi program utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan pelaku UMKM yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, di mana permasalahan yang terjadi kurangnya kreativitas dalam melakukan usaha, berlebihannya tenaga kerja dalam melakukan usaha UMKM, dan UMKM yang tidak mempunyai struktur ke depan dalam menghadapi perubahan pasar. Hal ini mengakibatkan UMKM di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara belum mampu bersaing dalam memberikan corak khusus bagi masyarakat bahwa usaha UMKM yang mereka lakukan sebuah identitas masyarakat Desa Sukaraja dalam melakukan persaingan dalam berusaha. Melihat permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah di atas, dibutuhkan peran dan kelembagaan pemerintah daerah, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batubara yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini, letak peran penting kelembagaan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Jika peran pemerintah ini dilakukan, maka UMKM Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara akan memiliki potensi yang lebih baik dalam persaingan dalam melakukan usaha UMKM dan memiliki ciri khas lokal yang berbentuk melalui produk-produk UMKM yang kreatif. Yang kedua yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama itu hasil penelitian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bertambahnya ilmu pengetahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis. Yang ketiga, sebagai bahan masukan atau saran kepada pelaku usaha UMKM yang dapat mengoptimalkan perannya sebagai penciptaan sumber daya manusia yang mandiri di kemudian hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari uraian teoritis. Yang pertama ada pengertian implementasi. Saya mengambil pengertian dari menurut para ahli, yaitu Wahab. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu berupa undang-undang, peraturan daerah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan desa, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Uraian teoritis selanjutnya ada pengertian kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bab 3 ada metode penelitian. A. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Menurut Moleong, pada tahun 2007, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, perseptif, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara mendeskriptif dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi, data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku kemanusiaan itu tersendiri. Sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dan orang-orang. Sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.